Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Estendi Fajri Hamida dengan NPM 2240 10393. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tugas pada Psikologi Industri dan Organisasi di pertemuan 14. Pada kesempatan ini, saya akan membahas fenomena gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengulas alasan dibalik terjadinya PHK dan keterkaitannya dengan perkembangan bisnis, teknologi, serta implikasinya terhadap manajemen sumber daya manusia. Ringkasan dari berita ini yaitu terdapat beberapa perusahaan, 8 perusahaan seperti Google, Microsoft, Meta, Dell, IBM, Duolingo, dan Pos Indonesia dengan jumlah karyawan terdampak di Google itu 200, Microsoft 6.000, Meta 3.600, Dell 12.000, IBM 1.000, Duolingo 10% dari total karyawan, dan Pos Indonesia 1.000. Bidang yang terdampak di Google yaitu karyawan di unit bisnis global. Untuk divisi sales dan partnership, alasan perusahaan yaitu untuk efisiensi biaya, fokus pengembangan AI baru. Di Microsoft yaitu bidang yang terdampak seluruh karyawan di semua level, tim, dan wilayah. Alasannya yaitu penyederhanaan organisasi pasca akuisisi. Pada perusahaan Meta yaitu bidang yang terdampak karyawan berkinerja rendah. Alasannya yaitu efisiensi operasional, penguatan fokus AI. Ideal, yaitu bidang yang terdampak pada seluruh karyawan, alasannya yaitu penurunan permintaan isi dan efisiensi biaya. Pada perusahaan IBM, bidang yang terdampak yaitu tim pemasaran dan komunikasi, alasannya yaitu restrukturasi global, penguatan AI, dan cloud. Di Duolingo yaitu bidang yang terdampak content creation manual, dan alasannya yaitu otomatisasi pembuatan konten via AI. Pada perusahaan Pos Indonesia yaitu bidang yang terdampak proses sorting dan distribusi, alasan perusahaannya yaitu otomatisasi sorting paket dengan robot. Analisisnya ini dari fenomena ini yaitu walaupun bisnis beberapa perusahaan bertumbuh pesat, mereka tetap akan melakukan PHK massal karena ada pergeseran strategi bisnis seperti efisiensi, adopsi teknologi, otomatisasi, dan optimalisasi organisasi. Selanjutnya yaitu setelah peningkatan bisnis dan setelah diadakannya PHK yaitu Google terus berkembang di AI seperti Gemini dan lain-lain. Microsoft yaitu laba meningkat berkat pertumbuhan Azure Cloud, Office 365, AI Copilot, dan Game Cloud. Pada Meta yaitu fokus ke AI dan Metaverse, pendapatan iklan stabil tumbuh. Pada perusahaan Dell, fokus ke server, storage, dan layanan enterprise, bukan lagi ke PC konsumen. IBM yaitu transisi ke hybrid cloud dan AI Watson. Duolingo pertumbuhan pengguna aktif harian naik berkat AI personalisasi. Pos Indonesia yaitu fokus penguatan layanan digital logistik nasional. Mengapa perusahaan itu melakukan PHK saat bisnis dan tumbuh? Dikarenakan pertumbuhan saat ini mengutamakan efisiensi dan margin laba. Yang kedua yaitu perusahaan tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja manual untuk menghasilkan output. Yang ketiga yaitu teknologi memungkinkan produktivitas tinggi dengan sumber daya lebih ramping. Penyebab strategis dari PHK yaitu restrukturasi organisasi, menyederhanakan rantai manajemen, teknologi otomatisasi, dan AI, di mana itu menggantikan peran repetitif, efisiensi biaya, memangkas pengeluaran SDM non-kritis, perubahan model bisnis, yaitu beralih ke digital dan AI. Teknologi penggantinya yaitu contoh teknologi pengganti AI pengganti seperti ChatGPT dan generative AI itu dapat menggantikan content creator, customer support, robotic process automation atau RPA,
mengotomatisasi administrasi dan akuntansi. Selanjutnya itu machine learning predictive analysis, menggantikan analisis data manual. Autonomous warehouse robot itu menggantikan kerja gudang seperti Pos Indonesia. Cloud computing dan tools mengurangi kebutuhan tenaga IT on-premise. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bagian penutup. Tenaga manusia itu tidak sepenuhnya tergantikan. Pekerjaan yang bersifat repetitif, prediktif, dan administratif berpotensi besar digantikan. Namun, pekerjaan yang bersifat kreatif, strategis, empatik, dan berbasis relasi manusia tetap membutuhkan tenaga manusia dan tidak dapat digantikan atau sulit digantikan oleh AI. Selanjutnya itu tantangan manajer SDM dalam era AI ini. Yang pertama yaitu melatih ulang atau reskilling karyawan untuk peran baru. Yang kedua yaitu mengelola transisi budaya organisasi digital. Yang ketiga yaitu menangani ketakutan dan resistensi dari karyawan. Yang keempat yaitu menjaga keseimbangan beban kerja manusia dengan beban mesin. Yang kelima yaitu mengatur regulasi dan etika dalam penggunaan AI. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.